Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azam Hamas Ramaditya Hizbullah. NIM saya 0557255325, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan program yang saya buat untuk menghitung gaji karyawan berdasarkan instruksi tugas 3 mata kuliah, algoritma dan pemrograman. Baik, saya akan menjelaskan program yang saya buat. Pertama, saya mengimport scanner agar nanti bisa melakukan input ke dalam program yang saya buat ini. Selanjutnya ada public class dan public static. Ini merupakan struktur utama dari Java. Jadi program yang akan dijalankan harus ada di dalam di struktur ini. Lalu selanjutnya saya menggunakan variabel scanner dan dinamai input agar nanti kita bisa melakukan input ke dalam program. Selanjutnya saya membuat variabel menggunakan array untuk menyimpan nilai-nilai yang nanti digunakan untuk programnya. Fungsi dari array ini agar nanti kita bisa memanggil nilai yang ada di dalam variabel secara satu persatu. Untuk memanggil nilai yang ada di dalam array, kita menggunakan indeks. Indeks itu urutan. Jadi karena di pemrograman urutannya dari 0, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi misal untuk memanggil variabel 5 juta ini, kita harus manggil gaji, terus kurung buka, 0, kurung tutup, dan seterusnya. Lalu di bawahnya saya membuat variabel lembur sama menggunakan array juga. Terus selanjutnya saya membuat variabel inisiasi variabel untuk menyimpan nilai gaji pokok dan gaji lembur. Pada baris selanjutnya, ini merupakan output untuk memberikan perintah masukan golongan karyawan kepada pengguna. Nanti pengguna akan melakukan input dan inputnya akan disimpan di variabel bernama golongan. Lalu selanjutnya kita masuk ke proses menentukan gaji pokok. Di sini saya menggunakan if dan else statement. Jadi di sini misal golongan yang tadi diinputkan adalah A, sama dengan A, maka gaji pokoknya gaji dalam kurung 0. Kenapa 0? Karena golongan A gajinya 5 juta. Seperti yang tadi saya jelaskan, array menggunakan indeks untuk memanggilnya. Jadi 0 itu angka urutan pertama, 1 urutan kedua, dan seterusnya. Jadi karena A merupakan urutan pertama, gajinya 5 juta, jadi indeksnya 0. Lalu selanjutnya golongan B, golongan yang sama dengan B, gaji pokoknya gaji dalam kurung 1, karena urutan kedua merupakan 6,5 juta dan indeksnya adalah 1, maka di sini ditulis 1. Terus selanjutnya golongan C, gaji pokoknya gaji 2, 9,5 juta. Lalu selain itu, sistem akan melakukan output berupa golongan tidak valid dan sistem akan dimatikan. Jadi akan dimulai dari awal lagi. Lalu lanjut, input jam lembur. Di sini sistem akan melakukan output berupa masukan jam lembur. Di sini pengguna diperintahkan untuk memasukkan jam lembur dan input tersebut akan disimpan di variabel jam lembur ini. Selanjutnya proses menentukan gaji lembur. Di sini saya juga menggunakan if dan else statement. Jadi misal input jam lembur sama dengan 1, maka gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali ini jam lemburnya, misal lembur 0, jadi ini urutan pertama 30, 30 per 100. Selanjutnya misal jam lemburnya sama dengan 2, gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali persen lembur dibagi 100 dan seterusnya.
Sampai terakhir jika jam lemburnya lebih atau sama dengan 5, maka gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali 38 karena lembur indeks 4, jadi urutan kelima dibagi 100, jadi 38 bagi 100. Terus selain itu misal jam lemburnya 0 atau huruf, maka sistem akan mengeluarkan output jam lembur tidak valid dan sistem akan dimatikan. Selanjutnya proses menghitung total gaji. Untuk menghitung total gaji, di sini saya menggunakan variabel double bernama total gaji. Cara menghitungnya, ini gaji pokok yang sudah disimpan di inisiasi variabel tadi, diambil dari sini, ditambah gaji lembur yang tadi udah barusan dihitung di sini. Gaji pokok, gaji lembur, jadilah total gaji. Yang terakhir output. Jadi sistem akan melakukan output untuk memperlihatkan hasil yang sudah didapat dari proses sistem tersebut. Outputnya berupa yang pertama tulisan rincian gaji karyawan, terus selanjutnya ada golongan karyawan, selanjutnya jam lembur, selanjutnya gaji pokok, terus gaji lembur, dan terakhir total gaji. Untuk membuktikan apakah program yang saya buat berjalan dengan lancar atau tidak, maka saya akan buktikan di terminal. Di sini setelah program saya jalankan, saya run, terminal akan mengeluarkan output masukan golongan karyawan A, B, atau C. Di sini misal saya memilih B, enter, terus program akan mengeluarkan output masukan jam lembur. Misal saya masukkan 3 jam, enter, sudah keluar rincian gaji karyawan, golongan karyawan B, benar B, jam lemburnya 3 jam, benar 3 jam, gaji pokoknya 6.500.000, gaji lemburnya 2.210.000, dan total gajinya 8.710.000. Terus misal kita masukkan golongannya, misal salah, misal D, enter. Nah, langsung mengeluarkan golongan tidak valid karena D tidak termasuk dari golongan. Berikut program yang sudah saya buat. Mohon maaf jika ada salah-salah dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.